Buat itu Abdullah Wasian Foundation, gara-gara mulutnya si kafir itu batal. Ini si kafir ini, dia orangnya suka ganggu-ganggu saya dari dulu. 2007 diajak debat, datang saya ke Surabaya, dia yang tidak datang, dia viralkan. Dia bilang Yahya Waloni lari. Mana pernah saya lari? Saya lebih cepat dipanggil makan daripada dipanggil berkelahi begitu. Apalagi soal berdebat secara intelektual. Memang saya tunggu-tunggu dari lama itu. Siapa kira-kira pendeta yang mau antar nyawa ini? Kitab Kristen itu nggak pernah ada judulnya Injil. Kitab Kristen itu judulnya New Testament, Perjanjian Baru. Nggak pernah tertulis kitab suci Kristen itu di luarnya Injil, nggak ada. Orang Kristen aja nggak mengakui, antum yang akui. Isi daripada kitab Kristen itu adalah makna filosofis spekulatif, filsafat. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Menerjemahkan setiap ayat dalam Bible Kristen harus ditafsir secara filsafat. Maka mereka mentuhankan Tuhan mereka dengan cara metodologi filsafat. Selama ini kita terjebak. Orang katakan Zakir Naik katanya jago, Zakir Naik itu hebat, Zakir Naik berdebat. Kalau berdebat masih petik ayat dibandingkan dengan Quran, ambil Quran dibandingkan dengan Bible, itu bukan debat ahli, itu debat orang awam, debat alegoris, hanya mencari pemaknaan secara harfiah. Maka yang akan terjadi sama-sama kuat, lakum dinukum waliyadin. Saya kalau mau debat dengan pendeta, kalau jadi tanggal 26 Oktober, ketika duduk di meja debat, sebelum berdebat saya akan tanya, antum sudah sunat atau belum? Itu yang saya mau tanya dulu. Kenapa Bapak tanya begitu? Ya karena Tuhanmu di dalam Bible-mu sendiri disunat, bukan dibaptis, tapi disunat. Mana yang lebih Anda percaya, dibaptis atau disunat? Semua kata-kata yang disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin alias Tuhan Sang Pencipta terungkap dalam ucapan dan kata-kata dari para nabi. Lalu tanya kepada orang Kristen, adakah satu nabi saja yang pernah dibaptis? Ini kalau pertanyaan ini yang ditanya kepada pendeta, saya yakin debat itu akan selesai dalam tempo 1 menit. Kebetulan di kepala saya ini ada 13.766 pertanyaan. Itu baru yang termudah. Jangan cari ayat. Dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat. Silakan kau para pembohong ahli kitab, pendeta, kau bawa kitabmu 1 kontainer. Seperti dulu waktu Prabowo membuktikan barang bukti 1 kontainer. Saya nggak pakai barang, nggak akan bawa kitab. Dan jangan pernah berharap saya juga akan memakai Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu bukan kitab perbandingan. Saya sudah tonton orang berdebat, baik debat secara internasional, debat dunia, maupun debat secara nasional. Saya sudah tonton. Bukan debat ilmiah, karena dari pihak Islam bukan asli, bukanlah orang yang pernah belajar tentang Kristolog. Jadi dia nggak paham tentang antropos, visual, physical daripada Al-Masih. Saya orang yang langsung bertatapan berhadapan dengan kultur dan budaya Israel, tahu persis riwayat sedetil mungkin tentang orang yang bernama Isa Al-Masih, atau dalam bahasa asli di kampungnya Joshua Hamashiach. Hafal betul saya.
Dunia sudah menipu kita selama ini. Orang Islam pun ikut-ikutan menyebutnya Injil Kristen palsu. Mana ada kitab Injil palsu? Injil itu adalah firman yang saya sampaikan tadi ketika Isa mengatakan akan datang min badismuhu Ahmad wa itsqala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat mubasysyiran bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Itu Injil. Kalau kita berhadapan dengan teori terkait dengan Musa, itu Taurat. Kalau kita berbicara terkait dengan ayat Quran yang menyinggung tentang Ibrahim, itu Su'ub. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat yang menyinggung perilaku, iman, akhlak, moral daripada Daud dan Sulaiman, itu adalah Zabur. Jadi Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari seluruh firman yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bersifat universal. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kepada umat Islam. Al-Quran itu berlaku kepada semua umat manusia. Makanya orang bilang Ustadz Yahya Waloni itu berani sekali. Bukan persoalan berani, tapi saya tidak pernah takut karena ini kebenaran. Nah, itu beda orang pemberani dengan orang yang tak pernah takut karena kebenaran. Itu beda. Kalau pemberani banyak, berani curi uang negara, itu banyak. Berani nyolong kotak amal, nah, itu berani kan, pemberani. Berani merampok, berani mencuri, berani berbohong, berani berdusta, berani bermunafik. Nah, itu berani. Tapi saya nggak berani orangnya, cuma tidak pernah takut terkait dengan kebenaran. Bahkan tidak memperhitungkan tentang aspek fisik ini. Entah tidak tidur, makan tidak teratur, minum kopi sampai puluhan gelas, nggak pernah sakit selama 13 tahun karena tidak pernah takut dengan apapun, termasuk takut kepada penyakit. Kita ini Masya Allah menghindar terus karena takut. Jangan makan daging kambing, takut. Jangan makan daging sapi, takut. Datang ke masjid kaki tinggal diseret-seret, tangan sudah begini, mulut bengkok. Rajin sholat tapi penyakitan. Lalu bagaimana rahasia Islam itu? Saya 13 tahun pasrah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Nggak ada rasa takut dan tidak berani melakukan dosa di hadapan Allah. Nah, itu jadi orang beriman begitu. Bukan persoalan berani. Saya selalu mengatakan orang-orang Kristen itu tempatnya di neraka. Kalau mati masuk neraka. Tahu saya, wali kota sini kafir Kristen. Bukan tidak tahu, saya tahu. Tapi tempatnya memang di neraka. Karena yang masuk surga hanya orang Islam. Nggak ada tuh, saya nggak butuh dikawal-kawal, itu nggak pernah takut saya. Keliling kemana-mana, my bodyguard, my boys, 2 tahun umurnya, itu bodyguard saya. Bicara pun dia belum bisa. Jadi sifat-sifat kita yang mengenal iman tauhid yang sempurna itu, betul-betul kita beriman kepada Allah. Bukan karena kita berani. Banyak juga yang berani akhirnya konyol di jalan. Kita berani, kita demo di jalan, berhadapan, diadu dengan polisi. Padahal polisi juga Islam, kita juga Islam. Takbir sama-sama, Allahu Akbar, lempar batu, kafir di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita adu domba. Ini berani apa ini? Berani apa? Berani berhadapan dengan sesama Muslim. Giliran dengan kafir dia jilat pantat kafir, kotoran kafir. Ini golongan munafik. Mudah-mudahan tidak ada di Solo sini, tapi di sinilah banyak sekali itu. Apalagi besok malam di Boyolali itu.
Ada teman-teman saya di daerah, hati-hati Ustadz, Boyolali itu rawan sekali. Saya cari yang begitu-begitu. Tak pernah takut saya. Itu beda. Pemberani dengan tak pernah takut beda. Nggak pernah saya takut. Sejak saya Muslim, tapi waktu saya masih kafir, penakut besar saya. Ya, begitu saya masuk Islam, nggak ada yang saya takut. Yang saya takut kalau tidak beribadah kepada Allah. Itu. Saya 13 tahun keliling Indonesia, bawa mobil sendiri tanpa pernah ada supir. Ada yang mau melamar kira-kira? Enggak, baru 3. 1 hepatitis B, 1 meninggal dunia dari Surabaya ke Situbondo. Saya bangunkan sholat subuh, sudah enggak ada napas. Kirim ke kampungnya di Gorontalo, meninggal dunia. 1 minta ampun. Aduh Ustadz, kalau begini lama-lama mati kita. Ayo, ini saya baru cuma 2 jam tidur pun tidur di rest area. Turun dari pesawat ceramah, malamnya juga ceramah, langsung ke sini, belum pulang rumah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mampu kira-kira begitu. Ukuran kesehatan medis sudah lewat sebenarnya. Sudah habis darah, sudah mati. Tapi saya lihat tidak, malah saya sehat. Tidak ada penyakit. Bawa mobil ribuan kilometer, apalagi tadi saya buru-buru, kecepatannya sampai 160. Anak istri saya sudah terbiasa. Begitu saya laju lihat GPS lewat, rupa-rupanya tutup jalan keluar itu, masuk keluar lagi di Kupiara, apa itu? Karanganyar ini, siapa? Kaplur atau apa itu? Palur. Ya, keluar ke sana. Sampai jauh ke sana. GPS sudah tinggal 11 menit, jadi 32 menit keluar lagi. Mutar balik pompa bensin, lurus ke sini. Kelewatan. Sudah tutup pintu tol yang kami harus keluar. Enggak ada tuh saya minta dijemput, manja cengeng untuk urusan dakwah begini. Sebaiknya para penceramah itu enggak usah. Apalagi sekarang ini Islam itu di tengah ditekan betul-betul, kelihatan sekali memang Islam ini dibenci betul. Kemarin saya mendapat WhatsApp dari jamaah perusahaan PT Dirgantara Garuda Indonesia. Mereka berdoa mengucapkan hari kesakitan Pancasila. Bukan hari kesaktian, hari kesakitan Pancasila. Dia berdoa pakai doa Kristen. Innalillahi. Yang mendengar orang Islam berjilbab, bahkan ada beberapa saudara ikhwan muslim di situ. Tidak ada kafir seberani ini dari dulu-dulu, baru kali ini. Mereka juga mencoba untuk mengganggu ulama. Sementara ulama-ulama kita sibuk berpolitik, bukan mengurus umat. Yang di lapangan itu tinggal berapa orang? Saya, Tengku Zulkarnain, UAS. Saya pulang dari Pontianak, UAS masuk, gantian. Tinggal beberapa orang kami keliling Indonesia. Ini dari sini saya ke Medan, pulang dari sini. Insya Allah umur panjang, habis dari Solo langsung ke Medan. Untuk apa? Sepanjang sebulan, setiap bulan. Apalagi bulan kemarin waktu saya dibully oleh kafir, 17 kafir saya Islamkan, udah ribuan. Itu namanya dakwah. Mengislamkan yang kafir, memperkokoh barisan umat Islam. Kebetulan saya ini tidak ada dalam organisasi Islam dan tidak mau bergabung dalam organisasi Islam manapun. Gak mau saya. Karena saya adalah Muslim ahlu sunnah wal jamaah. Orang kunut saya ikutan kunut, orang tak kunut lebih cepat, lebih bagus. Saya pun tak ikut. Saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Pokoknya saya adalah Muslim. Dari kafir yang Allah berikan hidayah, memperkokoh iman saudara Muslim,
memanggil yang kafir-kafir supaya masuk Islam. Jadi itu tugas saya. Begitu Allah berikan hidayah, saya, istri dan 3 orang anak, yang kami lakukan adalah membayar syukur kepada Allah. Nikmat hidayah yang Allah berikan, orang lain tidak Engkau berikan ya Allah. Kami sekeluarga Engkau berikan harta yang berharga. Kami akan perjuangkan Islam ini sampai titik darah penghabisan. Keliling berdakwah. Allahu Akbar. Inilah saya datang di Solo sini sampai tanggal 7 ke depan, insya Allah umur panjang kita bisa sampai tanggal 7 ke depan. Saya hanya memperkenalkan diri pada siang hari ini. Saya situasinya kurang konsen saya. Pertama, bukan masalah di jalan terlalu ribut, saya mau menjelaskan secara detail tentang Isa Al-Masih. Kayaknya sulit, situasi dan kondisinya kurang, mungkin saya masih terlalu lelah, tapi nanti malam barangkali baru bisa dengan konsentrasi yang penuh. Siang-siang begini memang saya tidak tahan panas, makanya saya masuk Islam. Apalagi kalau di sana nanti di neraka, kan begitu. Jadi saya hanya memperkenalkan diri saja, bahwa kami sekeluarga ini sudah kurang lebih 13 tahun beragama Islam. Dan begitu Allah berikan hidayah, kami sekeluarga berkeliling berdakwah, menegakkan dinul haq, dinul Islam. Sembari berdakwah, kami pun menulis buku. Ada beberapa puluh judul buku yang telah kami buat, dan kami bawa kemana-mana kami pergi dan berada. Jadi kalau ada pendeta mau melawan saya sarankan jangan 1 orang lah, kalau perlu saya tantang 1 Indonesia, bikin di Istora Senayan Jakarta. Di Surabaya kemarin kan gagal gara-gara terlalu berkoar-koar Esra Soro itu, akhirnya dicium oleh BKUG, Polres, di-stopkan. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak pengajian Ustaz Yahya Waloni. Ustaz Yahya Waloni ini terkenal dengan sangat cerdas dalam kajian-kajian tentang agama, dan bahkan Ustaz Yahya Waloni ini dikenal dengan penantang kuat dengan pemahaman Kristen. Karena dia kenapa? Karena dia kan mantan pendeta. Yang kedua, dia memang orang yang cerdas. Ustaz Yahya Waloni. Makanya Ustaz Yahya ini yang selalu menyiarkan kebenaran supaya masyarakat ini bisa menilai mana yang fakta, mana yang bukan.